keluar dari dirinya. Itu adalah harapan kita semua. Namun bagi saya, diksi yang tadi harmoni, ya, terus keindahan, kebersamaan tanpa ada namanya violence gitu ya, kekerasan, itu adalah keinginan kita bersama. Namun saya katakan itu sebagai sesuatu yang utopia saja. Utopia itu artinya harapan, dan kita semua di ruangan ini punya harapan. Harapan kita ingin menikah dengan suami yang kaya, punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah. Jadi semua kita punya harapan semuanya di sini. Itu yang disebut sebagai utopia. Nah, begitu pula pada aspek religious moderation, we have utopia in our mindset. Kita punya harapan itu. Namun itu hanya sekedar utopia, bagi saya hanya harapan. Maka saya menghadapinya, oke, next. Saya menghadapi bahwa utopia atau harapan yang tadi itu, keinginan keharmonian, kebersamaan tanpa ada kekerasan itu adalah harapan kita bersama. Namun saya memaknai itu hanya sebagai diksi yang memberikan kita rasa candu gitu ya. Diksi yang memberikan rasa candu, membuat kita nyaman, yang bersembunyi di balik narasi-narasi ideal. Akan tetapi ketika kita berbicara pada praktiknya, narasi-narasi itu kadang kontraproduktif. Kita berbicara tentang ideality and reality-nya. Idealitas kita menginginkan harmoni, tetapi pada faktanya tidak terjadi seperti itu. Nah, itu yang saya sebut sebagai utopia, gitu ya. Nah, lalu apa yang saya sebut sebagai paradoks moderation, gitu ya. Paradoks itu adalah sesuatu yang seolah-olah memberikan kesan yang kontradiktif, tetapi dua-duanya benar, gitu ya. Misalnya kenapa? Contohnya misalnya seperti ini. Saya mencintai tetapi kenapa harus benci? Gitu ya, itu sisi-sisi paradoks. Saya sayang sama kamu tetapi kenapa saya harus juga di satu sisi saya gedek? Itu sisi-sisi paradoks dalam hidup kita. Nah, begitu pula saya menganggap bahwa moderasi ini adalah sesuatu diksi yang agak paradoks, yang bisa diterapkan, namun kadang itu kontraproduktif dengan keinginan kita dan harapan kita. Maka saya ingin memulai bahwa narasi berkaitan dengan religious moderation itu, saya berangkat dari sesuatu yang sinis cara melihatnya. Sinis itu bukan berarti bahwa sinis itu merusak, tidak. Jadi sinis itu, yang saya maksud itu adalah kita ingin membongkar secara lebih dalam, kita harus skeptis di dalamnya, karena syarat ilmu pengetahuan harus skeptis cara melihatnya, dan harus meragukan everything, ya. Kita harus meragukan segalanya, tidak boleh menganggap bahwa pengetahuan itu absolut. Tidak boleh, karena itu bukan cara kerja ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan harus berdasarkan metodologi, harus isi dan bisa dibongkar lagi. Itu yang saya sebut sebagai sinis cara melihat moderasi. Maka oksimoranya di mana? Saya menggunakan tadi, Bapak Agus mengatakan bahwa dia menggunakan teorinya Habermas dari mazhab Frankfurt, yang berbicara pada aspek communicative action. Mungkin anak-anak komunikasi yang ada di sini sering atau pernah dengar nama Jürgen Habermas berbicara pada aspek communicative action atau tindakan komunikatif. Komunikasi itu harus berjalan dengan dialog. Dialog itu harus syaratnya pertama, tidak boleh ada dominasi ketika kita berbicara. Terus yang kedua, tidak boleh melihat siapa yang berbicara. Tidak boleh memaksakan kehendak dan harapan kita, tetapi fungsi kita adalah berdialog, tidak boleh memaksakan. Jadi kita harus rasional dalam arti tadi itu adalah equity. Kita harus setara dong, equal. Nah, gitu cara yang disebut. Maka, kalau ingin melihat pada aspek moderasi beragama, kita harus melakukan dialog yang tadi harus dengan setara. Tetapi pada faktanya yang terjadi kita unproduktif atau tidak setara dalam berkomunikasi akhirnya. Sehingga saya mengatakan bahwa moderasi beragama itu seperti oksimora. Oksimora itu selalu memberikan tendensi yang bisa dilakukan, tetapi di satu sisi sangat berat dilakukan. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita harus moderat sikap kita, tetapi kadang kita ingin inklusif, tetapi tindakan kita kadang eksklusif. Kadang kita ingin mengejak bahwa di luar dari golongan kita, kelompok kita tidak sejalan dengan kita. Itu yang saya kritik, bahwa jalan pikiran kita ingin moderat, ingin menciptakan moderasi beragama, namun faktanya kita tidak melaksanakan itu. Nah, itu yang saya kritik. Lalu yang kedua, kita
selalu saya yang selanjutnya itu adalah bahwa kata moderasi itu sebenarnya adalah diciptakan oleh elit-elit tertentu, gitu ya. Dan bahkan itu digunakan sebagai dalil dalam dunia politik, dalil digunakan sebagai dunia agama, sehingga saya menyatakan itu adalah oksimora saja. Oksimora itu adalah memberikan kehangatan, berikan rasa candu, namun pada realitasnya tidak terjadi namanya moderasi beragama. Nah, itulah yang saya kritik. Maka gimana cara kita sebagai problem solving? So should I give the problem solving? The first one, if you want to make religious moderation in our world, especially in Indonesia, the first one, make dialogue is our authentic. Komunikasi yang autentik. Yang mana yang disebut dengan komunikasi yang autentik? Yang tadi yang saya katakan pertama, sebagai closing statement saya, bahwa ketika menciptakan dialog dan komunikasi, maka lepas dulu artefak di dalam diri kita, baik jabatan, ya, dan apapun nama-nama besar kita lepas kalau kita ingin berdialog. Terus yang kedua, jangan memaksakan kehendak dan pendapat ketika berhadapan dengan orang lain. Terus yang ketiga, tidak boleh ada dominasi di antara kita ketika kita ingin berdialog, maka baru bisa tercipta namanya moderasi beragama. I think enough. Thank you so much for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to moderator. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Isa Karyanto. Tepat waktu Pak, 9 menit tadi. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke presenter yang ketiga, Bapak Muhyiddin Azmi, dengan judul Pluralisme Agama dalam Perspektif Pemikiran Nurholis Majid dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Agama di Indonesia. Kepada Bapak Muhyiddin Azmi, waktunya kami persilakan. Teman-teman, jika tertarik dengan salah satu arah penelitian presenter depan, bisa menyimpan satu buah pertanyaan karena hanya diberikan satu saja. Setiap pertanyaan akan mendapatkan reward dari RMB. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ini laptop saya kayaknya nggak support di HDMI ini, Oke. Tapi nggak apa-apa, nggak usah kita tampilin. Ini apa namanya? Kirim Pak. Ada wifi. Jadi mungkin kita tidak perlu tampilkan ke layar ya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan nama saya Muhyiddin Azmi. Oke, saya dari timur lah. Dari timur yang hari ini kebetulan melakukan perjalanan ke barat lah. Tapi bukan Senggokong ya. Oke. Saya di STAI Darul Kamal. Ya, sebuah kampus kecil lah di samping rumah saya. Oke. Tapi sebelumnya di sini saya agak sungkan lah karena di sini ada guru saya di sini. Ada 2 orang guru saya di sini. Yang pertama itu Pak Nur Samsu tadi. Beliau sudah mengajar saya dulu pas S1. Dan yang satu lagi Pak Muhammad Said MAG, itu guru saya. Oke. Jadi mohon izin untuk kedua guru saya ini. Oke. Oke. Jadi paper saya ini judulnya yaitu Pluralisme Agama dalam Perspektif Pemikiran Nurholis Majid dan pengaruhnya terhadap moderasi beragama.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi walaupun tidak ada yang di layar itu kita lanjut ya. Oke, semoga bisa dipahami lah. Oke, Baik, audiens minta ketenangannya dulu. Oke, silakan Bapak. gitu. Oke, jadi paper saya ini berangkat dari dua latar belakang lah sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada yang berangkat dari yang namanya keragaman. Oke, jadi dalam konteks negara kita ini sebagai negara yang besar lah, ya kita memiliki keragaman yang sangat banyak lah. Yang mulai dari suku, agama, bahasa dan lain-lain lah. Oke. Jadi terkait dengan keragaman agama, tentunya di kita itu ya secara nasional lah. Agamanya itu ada banyak lah. Ada yang memang agama yang kata agama yang memang turun dari langit, ya, itu disebut sebagai agama samawi lah. Itu tiga agama besar itulah. Oke. Dari yang kedua itu ada yang namanya agama lokal atau agama pribumi lah. Oke. Jadi antara agama samawi itu bersanding lah dengan eksistensinya itu bersanding dengan agama-agama lokal atau agama pribumi lah. Misal kalau kita di Lombok itu kan ada yang namanya Islam itu telu lah. Jadi Islam itu telu itu ya bisa kita katakan sebagai akulturasi lah antara agama agama yang memang turun dari langit dengan kepercayaan lokal masyarakat Sasak pada saat itu. Jadi itu latar belakang munculnya saya lakukan riset inilah, yaitu yang pertama keragaman. Oke, jadi tentunya dalam menjalani keberagaman itu ya kita tidak hidup itu dengan santai-santai atau dengan ya kita santai-santai tanpa adanya yang namanya konflik lah. Tentu yang apalagi kalau kita kaitkan dengan nuansa yang berbau agama, tentu yang namanya konflik itu akan cepat muncul lah. Terkait dengan ya pemahaman antar beragama. Terlebih lagi kalau kita di Lombok inilah. Misal walaupun ya kita sebagai umat Islam di Lombok itu yang menjadi penguasa lah di sini, atau bahasanya kita menjadi kelompok yang paling besar lah ya, belum teman-teman kita yang non Muslim lah bahasanya. Dan terlebih lagi kita di Islam itu terpecah lagi di sini ya, ada yang NU, ada yang NW, ada yang Muhammadiyah, ada juga yang yang Sunnah. Dan itu terkait keberagaman agama. Dan di setiap keberagaman agama itu atau perbedaan itu pastilah dapat memunculkan yang namanya konflik-konflik. Jadi itu latar belakang yang pertama. Dan yang kedua yaitu hegemoni agama-agama formal lah. Oke. Maksudnya terkait dengan hegemoni agama-agama formal itu ya seperti yang saya katakan tadi, kita di Lombok atau secara nasional itu mayoritas lah yang memeluk agama Islam. Jadi agama-agama lain itu ya bisa dikatakan terpinggirkan lah. Apalagi agama-agama yang ya agama-agama pribumi lah. Ya, seperti misal kalau kita di Lombok ya seperti Islam Sasak gitu ya kan, menjadi agama yang terpinggirkan lah, dengan mungkin karena ya kemajuan zaman juga yang mempengaruhi. Akan tetapi di sini terkait dengan hegemoni agama formal itu ya seolah-olahnya kelompok yang besar itu tidak melihat lah atau merasa acuh tak acuh dengan kelompok yang minoritas lah. Oke. Jadi itu dua latar belakang dalam paper saya ini. Yang pertama itu keragaman dan yang kedua hegemoni agama formal. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke lebih jauh lagi, karena judulnya itu terkait dengan pluralisme agama dalam perspektif Nurholis Majid. Itu ya kita harus tahu lah Nurholis Majid itu siapa. Jadi Nurholis Majid itu ya sealiran dengan sepemikiran lah terkait dengan pluralisme agama ini, terkait dengan Gus Dur. Jadi selain Gus Dur, jadi Nurholis Majid ini menjadi tokoh yang
yang menyuarakan pluralisme agama di Indonesia ini. Ya berangkat dari para Madinah yang memang digagas oleh Nurholis Majid dengan teman atau rekannya yaitu bernama Budi Munawar itu. Yang pertama itu para Madinah jadi tadi. Dan yang selanjutnya jadi ada yang namanya juga JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi di dalam JIL itu ya tokoh-tokoh yang memang menyuarakan tentang pluralisme agama dan lain-lain lah ya, termasuk juga di sana ulil absar absalah itu. Oke. Jadi itu Nurholis Majid itu ya sosok yang memang memiliki pengaruh yang sangat besar lah di negara kita ini, dan juga sosok yang atau tokoh yang sangat menyuarakan lah yang namanya pluralisme agama. Oke, jadi terkait dengan pluralisme agama itu ya suatu paham lah atau pemikiran yang mengatakan bahwa berbeda-beda tapi menuju satu tujuan. Maksudnya itu ya setiap agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam pandangan Nurholis Majid, jadi pluralisme yang digagas oleh Nurholis Majid itu ya pluralisme yang mengatakan bahwa entah itu agamanya Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tetapi selain itu juga dalam gagasan Nurholis Majid tentang pluralisme agama itu, Nurholis Majid itu menitikkan pemahamannya atau pemikirannya tentang pluralisme agama terkait dengan makna Islam itu sendiri yang disebut oleh Nurholis Majid sebagai Al-Islam. Jadi Al-Islam dalam pandangan Nurholis Majid itu sikap penyerahan diri total kepada Tuhan. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada yang namanya juga titik temu agama Abraham lah. Jadi itu titik tolak dari pemikiran pluralisme agama Nurholis Majid. Yang ketiga yaitu titik temu agama-agama Abraham lah, yaitu terkait dengan yang saya katakan tadi, yaitu agama yang memang diturunkan dari langit, yang 3 agama besar yang selanjutnya disebut sebagai agama-agama Abraham lah. Dengan alasan bahwa Nurholis Majid beralasan bahwa dari ketiga agama itu yang menjadi agama terakhir itu adalah agama Islam. Makanya Nurholis Majid mengaitkan dan kata Al-Islam yang tadi itu, yaitu memanakan kata Al-Islam sebagai sikap penyerahan diri total kepada Tuhan. Oke. Jadi itu. Dan kemudian selanjutnya terkait dengan di sini saya beri judul yaitu Cak Nur dan Dialog Pluralisme Agama. Jadi yang pertama ada yang namanya agama. Jadi Nurholis Majid itu memandang agama sebagai ya sesuatu yang tidak hanya kita yakini lah, kan tetapi ya sesuatu yang memang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya terkait dengan ya seperti kita tidak hanya fokus untuk beribadah, akan tapi kita juga perlu melihatlah hal-hal di sekitar kita lah. Oke, jadi itu. Dan yang selanjutnya ada yang namanya juga keesaan Tuhan atau ajaran tauhid. Oke, jadi pluralisme yang diusung oleh Nurholis Majid juga menitikkan pemahamannya terkait dengan pluralisme agama itu kepada konsep keesaan Tuhan atau ajaran tauhid lah. Ya terkhusus di dalam agama Islam itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya juga kemajmukan, jalan menuju Tuhan yang satu. Oke, jadi bagi Nurholis Majid itu setiap agama itu menuju untuk menyembah lah kebenaran yang satu atau Tuhan yang satu. Oke. Dan yang selanjutnya juga ada universalisme Islam, yaitu sikap pemasrahan diri kepada Tuhan. Ya sama dengan yang tadi itu seperti Al-Islam. Dan yang selanjutnya semua orang beriman adalah bersaudara. Jadi itu
gagasan-gagasan atau konsep dasar lah dari pemikiran Nurholis Majid terkait dengan pluralisme agama. Dan juga Nurholis Majid mengatakan bahwa dalam bukunya lah, itu judulnya itu Kaki Langit Peradaban Islam, itu warnanya kalau tidak salah warnanya biru kalau tidak salah. Oke. Jadi di dalam buku tersebut Nurholis Majid itu berkomentar lah tentang pluralisme agama dan mengatakan bahwa pluralisme agama dapat menciptakan suasana atau hubungan antar umat beragama yang harmonis dan rukun dalam sebuah masyarakat yang sebab plural, atau ya seperti bangsa kita di Indonesia inilah ya, dengan masyarakat yang berbeda-beda ya, dengan agama yang dianut juga berbeda-beda, dengan ya jalan dan pola pemikiran itu juga tentunya juga berbeda-beda lah. Oke. Dan kemudian lalu apa hubungan pemikiran pluralisme agama Nurholis Majid dengan moderasi agama? Jadi moderasi agama yang saya pahami itu ya, moderasi itu sebenarnya sebagai jalan tengah lah. Oke. Jalan tengah yaitu bagaimana kita untuk bersikap dalam beragama dengan tidak menjadi orang yang kiri atau tidak menjadi orang yang kanan lah. Gitu. Makanya saya sebutkan tadi menjadi jalan tengah lah. Dia berada di tengah-tengah. Dan oke. Dan jadi pertanyaan yang tadi itu kira-kira hubungannya dengan moderasi beragama itu kira-kira seperti apa? Oke. Jadi terkait dengan gagasan pluralisme agama dari Nurholis Majid, dan jika kita kaitkan dengan moderasi agama tentunya yang memiliki kemiripan lah, walaupun hal tersebut sebenarnya berbeda. Jadi kalau pluralisme agama itu ya suatu paham yang mengatakan bahwa ya berbeda-beda jalan menuju Tuhan yang sama. Akan tapi kalau moderasi beragama itu ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya dia berada di tengah-tengah lah, atau bisa dikatakan sebagai kita tidak ke kiri atau kita tidak ke kanan, dan hubungannya itu ya terkait dengan toleransi di sana, di mana kita menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak menjelek-jelekan atau dengan tidak mengatakan bahwa yang di luar dari kelompok kita itu ya kelompok yang salah. Jadi itu yang diinginkan lah atau yang ditawarkan oleh Nurholis Majid terkait dengan pluralisme agama dan moderasi beragama, walaupun secara mentahnya itu pluralisme agama dan moderasi beragama itu berbeda, tapi secara tidak langsung di sana ada kemiripan lah, walaupun berbeda tapi ada kemiripan, yaitu tujuannya itu sama, untuk menciptakan kerukunan umat dan juga terkait dengan toleransi bagi umat beragama. Oke. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhyiddin Azmi tentang pluralisme agama dalam perspektif pemikiran Nurholis Majid dan pengaruhnya terhadap moderasi agama di Indonesia. Kemudian presenter selanjutnya adalah Bapak Saharudin. Bapak Saharudin akan mempresentasikan tema mengenai religious moderation in the Perang Topat, ya Pak. Perang Topat Tradition in Linsar. Ya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bapak Saharudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan bagi teman-teman audien barangkali ya, tak kenal maka tak sayang. Kira-kira begitu ungkapannya. Nama saya, sebelum saya menjelaskan materi tentang moderasi beragama, yaitu tradisi perang Topat yang ada di Lingsar. Nama saya Saharudin. Saya dari Lombok Tengah, kemudian datang dari kampus Lombok Timur, kemudian hari ini
sampai di kampus UIN Mataram. Semalam dan beberapa minggu yang lalu saya tidak pernah bermimpi untuk ketemu sama rekan-rekan sekalian, tapi alhamdulillah hari ini walaupun tidak pernah bermimpi bisa ketemu seperti seperti kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Saya kira itu untuk perkenalan ya bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya saya ingin memaparkan terkait dengan judul artikel saya, hasil penelitian yang berjudul Religious Moderation in the Perang Topat Tradition in Linsar, OS Lombok, OS Nusa Tenggara. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini atau artikel ini, ya kan ada dua tujuannya. Yang pertama untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi perang topat mampu mendorong pemahaman dan toleransi antar agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menganalisis bagaimana tradisi lokal ini berperan sebagai model moderasi beragama serta memberikan wawasan tentang peran ritual budaya dalam menyatukan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Itu. Kemudian di situ tadi ada dua variabel penting saya kira. Yang pertama itu kaitannya dengan moderasi beragama, kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan perang topat. Kalau kita melihat dari definisi, perang topat yang terjadi di Linsar itu adalah sebuah tradisi budaya, ya kan, dan ritual unik yang berkembang di Linsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang kita ketahui, perang itu identik dengan parang, pedang, dan ada korban jiwa yang berjatuhan. Tapi perang topat yang ada di Linsar itu adalah perang yang mengandung nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kesejajaran antara manusia yang satu, individu yang satu dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian selanjutnya di situ juga ada variabel yang kedua mengenai moderasi beragama. Kalau kita melihat mana dari moderasi beragama itu, dari definisinya menurut Nasri dan Tabibuddin tahun 2023 itu menyatakan bahwa moderasi beragama adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan individu atau kelompok agama dan kepentingan bersama dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu. Kemudian ada beberapa fenomena kaitannya dengan perang topat yang terjadi di Linsar itu, yang termuat di situ ada masyarakat Muslim dan Hindu dalam perang topat, ya kan? Itu ada gambarnya, mungkin bisa ditampilkan nanti. Kemudian yang melatar belakangi dalam penelitian ini ada 4 latar belakangnya. Yang pertama masyarakat yang majemuk yang ada di Linsar itu, ya kan? Kemudian yang kedua adanya keyakinan yang berbeda. Ada agama Hindu keyakinannya, ada agama Islam, dan ada juga agama-agama lain barangkali di situ, ya kan? Seperti Katolik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga latar belakangnya ada budaya yang berbeda. Dan terakhir yaitu latar belakang sosial. Ada yang dari Lombok Tengah datang ke Lombok Timur dengan latar belakang sosial yang berbeda. Sehingga nanti di situ ada adaptasi. Sehingga nanti di situ adanya kesetaraan. Kemudian ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yang ditulis oleh Basri, yang kemudian yang kedua ada Rahmawati, ada Parasetio, ada yang ketiga Ismail, ada yang kelima Wulandari. Itu
kalau saya perhatikan dari hasil penelitian sebelumnya, 5 penelitian ini, ada gap, ya kan? Ada gap. Sehingga saya mencoba untuk menawarkan perspektif unik tentang bagaimana tradisi perang topat yang menjadi contoh moderasi beragama di Lombok. Jadi perang topat ini bisa dijadikan sebagai media untuk terhadap moderasi beragama gitu. Kemudian selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi kualitatif dengan teknik observasi, kemudian ada wawancara, kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi. Kemudian yang terakhir hasil penelitian. Di sini ada 3 hasil penelitian yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian. Yang pertama itu ada perang topat sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Jadi perang topat yang terjadi di Lingsar itu merupakan simbol kerukunan beragama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perang topat yang terjadi di Lingsar itu hasil penelitiannya bahwa upacara puja wali. Di situ ada upacara puja wali dan makna persembahan dalam perang topat. Ya kan? Kemudian yang terakhir hasil penelitiannya pengaruh spiritual perang topat terhadap kehidupan petani lokal. Jadi ini ada 3 hasil dari penelitian mengenai moderasi beragama di dalam perang topat yang terjadi di Lingsar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira singkat, padat, dan jelas ya. Selanjutnya pada Ahmad Sahri, Dr. Ahmad Sahri, padanya disilakan. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Moderator, honorable all speaker and audience, thank you very much for coming in my presentation. My title, Grounding Religious Moderation in Higher Education. Okay, I am from in here. University in Mataram. Ya. My title, I think, relate with my research and my books. This is example. Nilai-nilai and sikap moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam, and then moderasi Islam, konsep dan aplikasinya dalam pembelajaran di perguruan tinggi. And then moderasi beragama dalam ruang kelas. Okay, next from jurnal Tinta 2, Religious Literacy Movement Madrasah Ibtidaiyah Student and Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecture. Best practice at 3 Islamic University in Mataram City. And then Proceeding International 19 with tema Grounding Islamic Moderation in the Islam, Thousand Mosque Analysis Study of Tuan Guru Bajang. Okay, well, background, the millennial generation is the main target for radicalism and recruitment. They tend to want to learn belief system from people around them and accept them without being followed by a critical attitude in their belief.
So yang pertama ini generasi milenial saat ini, saat sebelum diterapkannya moderasi beragama itu sudah menjadi target untuk radikalisme ya. Ada bahkan penelitian di Yogyakarta, banyak kali mahasiswa yang kemudian apa istilahnya cuci otak ya, lalu kemudian ikut organisasi-organisasi yang basisnya radikal. And then religious moderation is one way to prevent intolerance and radicalism among students. However, the strategy and practice of grounding religious moderation in higher education have not been. Sehingga dari sini moderasi beragama itu salah satu jalan untuk mengintoleransi, untuk mencegah intoleransi dan radikalisme yang terjadi di kalangan mahasiswa. Begitu juga hasil penelitian BIN yang kemudian merilis sekitar kurang lebih 30% di kalangan dosen maupun mahasiswa terkena paham radikal. Kasus-kasus ini sesungguhnya terus berkembang sampai kemudian Setara Institut pun terus melakukan penelitian. Lalu di situ ada presentasi-presentasi yang teman-teman ketika mengangkat penelitian tentang moderasi beragama, maka biasanya editor itu meminta untuk merujuk pada hasil penelitian dari sana, Setara Institut. Teori yang digunakan cukup banyak. Kalau kita berbicara moderasi, ada dari Kementerian Agama sendiri yang kemudian ada 4 indikator moderasi beragama. Lalu ketika dikaitkan dengan digital, ruang digital, maka ada teori yang bisa digunakan yaitu Marshall McLuhan, yaitu media ekologi teori, yang menjelaskan bahwa media itu sangat berpengaruh dalam cara berpikir, kemudian komunikasi dan interaksi ya. Itu akan membentuk pada sikap kita. Maka tadi disampaikan oleh pemateri 1 dan 2 ini ada kaitannya dengan teori ini, media ekologi teori explain. Lalu fokus pada this research aim to determine the strategy for grounding religious moderation in higher education. Fokusnya satu, hanya mau melihat bagaimana sih strategi membumikan moderasi agama di perguruan tinggi. Ya, tadi relate dengan hasil penelitian jurnal yang pernah saya lakukan di 3 kampus, UIN Mataram, lalu Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, masing-masing memiliki perspektif yang unik. Misalnya di UNU ada mata kuliah Aswaja, di UMM ada mata kuliah Kemuhammadiyahan, atau ada ruang tertentu namanya ruang Baitul Arqam yang di situ dibahas mengenai sisi keagamaan termasuk moderasi beragama. Di UIN Mataram sendiri ada rumah moderasi beragama yang di dalamnya banyak program. Lalu bagaimana strategi menerapkan moderasi beragama di perguruan tinggi? Saya kira metode kualitatif ya, dan ini menggunakan studi literatur sehingga kalau yang sebelumnya melakukan terjun langsung ke lapangan, saya membandingkan hasil penelitian orang lain, melihat hasil penelitian orang lain, lalu saya combine dengan hasil penelitian saya. Sehingga di sini literatur studinya, studi literatur dari jurnal, ya, artikel, dan buku serta proceeding dan lainnya ya. Hasil temuannya untuk strategi penerapan moderasi beragama, strategi dalam membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi ada 9 hal, dan ini bisa jadi terus berkembang, bisa lebih ya. Yang pertama, building a multidimensional concept of thinking. Jadi membangun pola pikir, konsep pola pikir yang multidimensi. Seorang dosen, seorang pendidik dalam mengajarkan di kelasnya itu bagaimana caranya agar membangkitkan pola pikir yang multidimensi, multiperspektif, atau interdisipliner, terintegrasi. Misal dalam ini bisa terjadi dalam mata kuliah yang terkait, kemudian event-event kampus seperti saat ini mendiskusikan tentang moderasi beragama, kaitannya dengan keimanan, dan kemudian experiential learning, pembelajaran dari lapangan seperti apa, dan juga termasuk problem based project.
Itu salah satu cara membangun konsep berpikir multidimensi. Lalu developing the local culture of higher education. Membangun budaya lokal. Perguruan tinggi pasti memiliki masing-masing memiliki nilai-nilai keunggulannya. Kalau UIN Mataram yang di sini misalnya unity, integrity, and apa? Satu laginya? Novelty. Lalu turunannya ada di setiap fakultas nilai-nilai kemudian yang bisa dikembangkan ya. And then 3, preparing a digital module of religious moderation. Membuat modul digital moderasi beragama. Nah, ini salah satu cara dalam membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi. Modul inilah yang bisa kemudian disebarluaskan atau diterapkan, diajarkan kepada para mahasiswa. Ya. Lalu formulating religious moderation in the university curriculum. Ada formula khusus dalam menerapkan kurikulum moderasi beragama. Tidak hanya kurikulum Merdeka Belajar, tapi kemudian moderasi beragama ini dimasukkan, dikembangkan menjadi kurikulum. Tidak hanya hanya sebuah program semata ya. Lalu yang kelima, bagaimana membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi, yaitu forming religious moderation agent with integrity and professional. Ini agen moderasi beragama. Lalu kemudian di UIN Mataram ada RMB ya, Rumah Moderasi Beragama, ini yang di dalamnya terisi oleh para agen moderasi beragama. Apalagi yang muda-muda semangat, orangnya lebih tinggi ya. Nah, teman-teman termasuk mahasiswa-mahasiswi ada kemarin merekrut duta moderasi beragama melalui lomba-lomba puisi ya, kemudian karya ilmiah, kemudian lainnya ya, yang program-program yang diusung oleh Rumah Moderasi Beragama. Nah, ini salah satu bagian dari bagaimana membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi, yaitu dengan adanya agen moderasi beragama yang integritas dan profesional. Lalu yang keenam, creating content and virtual dialogue between religious community massively, intensive and synergy. Ada sebuah konten yang dibuat termasuk dialog virtual antar masyarakat, komunitas beragama lain. Ini sering dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama. Hanya saja mungkin belum menyasar semua agama. Saya tidak tahu kalau misalnya sudah semua ya, karena saya pun kurang aktif di dalamnya ya. Ada salah satu cara untuk membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi, yaitu selain membuat konten-konten dalam ruang digital, juga ada dialog virtual. Tidak hanya dialog face to face ya. Dialog virtual yang kemudian bisa digagas ini oleh RMB, yang di dalamnya mengundang dari agama lain untuk mendiskusikan suatu isu. Apalagi isunya yang misalnya yang sedang booming di masyarakat ya. Nah, ini menarik. Lalu kemudian yang ketujuh, internalisasi the values of religious moderation through cultural and social media approach ya. Ada pendekatan media yang bisa digunakan, termasuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dengan pendekatan tadi budaya dan media sosial. Salah satunya WhatsApp, Facebook, YouTube, and Instagram. Ini juga yang banyak dilakukan oleh dosen-dosen UIN Mataram. Ketika ada informasi update dari Kementerian Agama, di-share di grup Fakultas Tarbiyah misalnya, atau di grup Silaturahim, itu kumpulan dari dosen-dosen UIN Mataram. Di sana men-share buku-buku terkait moderasi beragama, update-nya di-share. Salah satunya Prof. Fahru Roji yang kemudian Direktur Pasca Sarjana, yang kemudian hasil share-share mengenai informasi moderasi beragama saya tampung menjadi beberapa hal ya. Mulai dari tahun 2019, kalau tidak salah beliau termasuk salah satu ketika penganugerahan guru besar beliau mengusung tema nilai-nilai moderasi Islam. Lalu dari situ saya muncul inspirasi sampai sekarang mengangkat isu terkait moderasi beragama. Termasuk hal inilah salah satu yang kemudian saya masuk salah satu yang mengikuti kegiatan
moderasi beragama di UIN Raden Fatah Palembang sebagai apa istilah tutor ya. Ya. Dan pernah juga mengikuti tadi Iconis 2019 yang kemudian artikelnya itu kalau lulus dipublish di jurnal IJIMS Scopus Q1. Hanya saja saat itu revisinya terlambat dilihat sehingga terlewat ya. Nah, kalau saja saat itu langsung bisa terlihat langsung jadi revisi. Kemudian salah satu cara strategi dalam membumikan moderasi beragama selanjutnya itu provide incentive for campus religious organization to interaksi with non-religious organization or other religious organization. Jadi ada insentif yang diberikan kampus kepada organisasi moderasi beragama. Salah satunya UIN Mataram memberikan insentif kepada organisasi RMB ya untuk melaksanakan program-program. Salah satunya yang sekarang teman-teman ikuti itu ya, konferensi internasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu create a system for student to access the performance of lecture. With one of the measures being the lecture tolerance. Jadi ada salah satu cara untuk membumikan moderasi beragama dengan membuat sistem yang nantinya diisi oleh mahasiswa tentang performa dosen ya dalam mengajar, yang di situ ada indikator terkait toleransi dosen tersebut. 9 hal yang kemudian bisa menjadi tawaran dalam membumikan moderasi beragama di perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Asyari, Bapak Ahmad Asyari maksud kami. Kebawa jadinya. Kemudian the last presenter Bapak Muhammad Arfan dari UIN Mataram dengan judul Contextualization of the Philosophical, jadi sesuai sama Pak Anto ini ya. Philosophical value of wayang sasak art based on local wisdom in frame of religious moderation. Ya, yeah, of plural communities on Lombok Island. Ya, yeah. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak Arfan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peace be upon you. Al-mukarramun wal muhtaramun, the honorable asyuyukh ad-dakatir ya. Doktor. Kemudian ini adik-adik mahasiswa Fakultas Dakwah ya yang dominan ya. Luar biasa ya. Emang seharusnya ya di dakwah ya. Kalau dilihat dari tema yang dibangun di acara RMB atau di acara the first annual international conference on religious moderation ya. Karena ada digital age-nya ya. Ini bagian yang terakhir ya, dan ini harusnya di jamak kasar ya, karena adik-adik kan sepertinya banyak juga yang belum sholat ya. Nah ini karena nggak bisa tampil ya, saya langsung saja ya. Jadi tema tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Moderator itu, ini kaitan antara dunia perwayangan ya, atau dunia wayang sasak ya, yang diciptakan oleh seorang maestro dalang yang berasal dari Lombok Barat. Namanya siapa? Siapa namanya? Ada yang pernah dengar sosok dalang dari Lombok Barat yang kemudian
melahirkan figur-figur atau karakter-karakter atau punakawan lokal ya. Ada ama, ini kebetulan saya lagi nggak baok ya, ada ama baok namanya ya. Kalau yang di kisah apa yang karakter-karakternya itu ya, ama kese, ama locong, kemudian ama amet, kemudian ada juga satu wanita siapa namanya, Ina siapa namanya? Ya, yang cerewet itu kecil cerewet, Ina Itet ya. Ya, Ina Litet atau Ina Itet. Nah, yang 5 orang ini ya, itu merepresentasikan apa karakter masyarakat Sasak ya. Kemudian ada juga perwakilan dari entitas, dari tribes atau dari etnis lain. Yang terkenal pertama ada ama siapa namanya yang dari timur air, dari timur air maksudnya. Iya, ama Beko namanya ya. Kemudian yang terakhir yang mewakili representasi dari suku Bali namanya Jerodangkem namanya. Ini karena generasi apa ya? Generasi milenial ya. Oke. Ya atau ya Gen Z gitu ya. Oke. Ini kalau saya tampilkan mungkin ya agak-agak lucu ya karakter yang tampil ya. Oke. Jadi judul yang saya angkat ini apa? Judulnya adalah kontekstualisasi nilai filosofis wayang Sasak ya, dalam bingkai moderasi beragama masyarakat plural di Pulau Lombok. Jadi ada betul katanya tadi moderator, ada kaitan dengan nilai filosofis, kemudian ada kaitan dengan unsur local wisdom ya, budaya ya tadi, kemudian ada kaitan dengan konsep moderasi beragama. Pertama saya ingin tanya dulu sama adik-adik ini ya. Kenapa istilah yang digunakan itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama? Ada bedanya enggak? Apa bedanya? Oke. Oke. Pertanyaannya sekarang, apakah agama itu moderat atau tidak? Agama itu moderat enggak? Iya, agama. Dalam artian nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu mengajarkan moderat enggak? Enggak tahu. Oke, jadi gini singkatnya ya. Kenapa istilah yang digunakan itu adalah moderasi beragama? Di sana ada kata ber. Bagi yang mendalami bahasa Indonesia, kalau ada kata yang awalannya ber, pasti itu kaitannya dengan kegiatan ya. Sepeda, bersepeda. Kerjaan yang menggunakan sepeda. Jadi di sini yang digunakan istilah beragama ya. Jadi yang perlu dimoderatkan itu adalah orangnya ya, bukan agamanya. Ya, bagaimana cara membentuk seseorang itu beragama secara moderat. Jadi agama sudah selesai ya. Agama sekumpulan nilai-nilai yang sudah sangat baik, sudah sangat bagus bagi pemeluk-pemeluknya yang meyakininya. Yang sekarang yang bermasalah itu sebenarnya kan orang yang menjalankan agama itu. Bagaimana agar cara orang tersebut mampu menjalankan agama secara moderat, gitu kan? Oke. Kemudian kaitannya dengan penelitian saya ini ya. Pertama kita harus bangga ya, khususnya ya bagi orang Sasak ya. Pertama di Sasak ini banyak sekali budaya-budaya ya yang bisa dieksplor ya, yang bisa dijual begitu ya. Salah satunya adalah yang mungkin yang sudah masa kritis yang udah mau punah ya, wayang ya, dunia wayang. Mungkin seperti yang tadi yang saya dengar banyak Gen Z ini yang kurang tahu lah begitu ya dunia wayang ya. Karena ini wayang ini penuh dengan sejarah. Bahkan kalau ditelusuri itu sejarahnya berawal dari para penyebar Islam tempo dulu ya, pada para wali songo, khususnya yang diperankan oleh sosok Sunan Kalijogo kalau orang Jawa bilang, kalau orang Lombok Timur bilang Sunan Kalijaga, yang ada di Lenek sekarang ya, Lenek Aimel, ada Kalijaga. Kemudian kampusnya UIN Sunan Kalijaga ada di Yogyakarta. Oke, kemudian kalau secara ini ya, local wisdom di Nusantara memang tidak banyak daerah ini yang ada tradisi pewayangannya. Kalau bisa kita petakan hanya Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang ada wayangnya.
Di Jawa mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa, kemudian Bali, kemudian Lombok. Di Jawa Barat ada wayang orang, ada wayang golek. Ya, cepot-cepot itulah. Kemudian di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur lebih dominan wayang kulit ya. Sama dengan kayak Sasak. Gunakan wayang Sasak, media wayang Sasak yang dibuat dari kulit sapi, kulit lembu, kulit kambing dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini adik-adik yang khususnya yang bergelut di dunia media ya. Sekarang kan orang dakwah kan lewat media digital ya. Orang kemudian buat gambar-gambar, lukisan dan sebagainya lewat media digital. Sebenarnya konsep-konsep wayang yang versi-versi dulu itu ya sebenarnya bisa di-refreshkan kembali, disegar kembali melewat dunia digital ya. Sehingga dengan sosok-sosok yang lebih fresh, kemudian nanti diharapkan mampu merefleksikan apa sih nilai-nilai filosofis yang ada pada sosok karakter wayang tersebut. Sebagai contoh misalnya satu saja ya, dari berapa tadi ya? 6 ya, 6 atau 7 karakter yang saya sebutkan tadi, itu biasanya yang paling banyak yang paling banyak perannya ya yang dimainkan oleh Dalang Lalu Nasib itu adalah Amak siapa namanya? Amak Baok. Namanya Amak Baok ya. Baok secara letterlek artinya ini ada orang Baok ya. Iya, Amak Baok. Oke, Amak Baok secara letterlek itu kan artinya kan lihyah ya atau jenggot atau bahasa Inggrisnya itu apa? Bird ya. Iya. Sebenarnya setelah saya wawancara dengan beliau, Mami Lalu Nasib, itu sebenarnya kata pelesetan ya. Baok ini pelesetan dari kata baik atau good. Ya, jadi perannya Amak Baok ini ya seringkali memberikan nasihat-nasihat yang bijak. Kemudian ya tentunya dengan gaya-gaya humornya begitu ya. Dan bahkan hampir semua karakter yang ada di Punakawan atau karakter wayang Sasak itu semuanya penuh dengan perbedaan ya, tapi memiliki satu tujuan, yaitu ingin memberikan hiburan, humor, dan ingin memberikan pelajaran. Semangat apa yang harus dibangun oleh masyarakat Lombok khususnya dengan komunitasnya yang bermacam-macam ya. Ada tadi disebutkan ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang Kristen, ada yang Muslim dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini ingin mencoba menggali kembali apa nilai-nilai filosofis yang terefleksikan dari sikap masyarakat Pulau Lombok, kemudian disesuaikan dengan teori dari moderasi beragama tadi ya. Yang ada 4 prinsip tadi disebutkan, ada disebutkan itu toleransi ada ya, anti kekerasan, kemudian penerimaan atau acceptance terhadap tradisi lokal dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu semua dikemas dengan baik, ya bisa dipastikan masyarakat Lombok itu bisa juga sebagai role model ya dalam penerapan kehidupan moderasi beragama. Sama halnya dengan sekarang yang kita punya ya, President of RMB ya, Head of RMB. Beliau itu kadang-kadang dari jauh sulit dibedakan. Beliau itu apakah pendeta atau ustadz, nah gitu. Karena kadang-kadang kalau bersanding dengan Bapak Pendeta, sulit kita bedakan. Ini Pak Afif ini yang mana sih pendetanya, mana Pak Afif ini? Karena sama potongannya gitu maksudnya. Saking udah harmonisnya ya dengan pendeta biasa, dengan para pengurus Ahmadiyah juga biasa, dengan saudara-saudara kita yang termarginalkan juga biasa begitu. Nah, saya harapkan nanti ya adik-adik kalau memang ada sempat, tidak apa-apa nanti sering-sering berkunjung ke RMB ya. Mungkin apa yang bisa kita diskusikan, ingin mendalami lagi apa sih tema-tema atau agenda-agenda dari RMB itu nanti bisa kita diskusikan di satu-satunya rumah yang ada di UIN Mataram, Rumah Moderasi Beragama. Oke, mungkin cukup itu saja ya dari saya ya.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wasabilir rasyad fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan materi-materi oleh presenter, 6 presenter ya. Selanjutnya adik-adik mungkin ada yang mau bertanya kepada, belum, sudah angkat tangan ini. Satu presenter satu. Oh, satu Jadi berarti maksimal. 6 ya. Maksimal 6. Dari depan ya. Ini atas nama siapa? 1, 2, kelompok berapa ini? Oh, kepada siapa? Oh, ting. 1. Tadi berapa? Kepada siapa? 2. 1, 2, 3. Yang cowok, yang cowok. Cowok. Kepada siapa? Yang mana? Pak Ishak. Pak Ishak itu yang nomor. Oke, 1. Kan sudah tadi ya. Iya. Siapa lagi? Yang lain? 45. Oh iya. 5. Tinggal berapa? Tinggal 1. 46. 46. Iya. Ambil Oh iya, iya. Oke. 1, 4. Sambil dipikirin. Oh, sambil jalan. Ya, sambil jalan. Dari sini ya tadi. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak yang pembicara 2 tadi sebagai ilmu filsafat tadi, Pak. Pertanyaan saya singkat saja, Pak. Bagaimana hubungan ilmu filsafat dalam moderasi beragama itu, Pak? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Presenter 1. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca kegaduhan antara umat beragama di kolom komentar TikTok. Ada yang berpendapat bahwa agama Islam adalah agama yang murni dan pendapat itu disanggah bahwa agama yang seharusnya kita anut adalah agama yang berasal dari nenek moyang kita, yaitu Hindu dan Buddha. Bagaimana tanggapan Bapak tentang persengketaan berikut? Terima kasih. Second presenter, yeah, the first one you. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak apa-apa ini nanya ke presenter 1. Ya, karena penasaran banget gitu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Salsabila. Saya dari kelas KPIA. Jadi pertanyaan saya, Bapak kalau tidak salah tadi Bapak itu meneliti di daerah Bapak sendiri ya, di daerah Lembar, yang dimana kalau tidak salah itu setahu saya Lembar itu kan merupakan daerah yang dekat dengan pelabuhan gitu. Jadi pasti banyak budaya-budaya yang memang masuk silih berganti di dalamnya. Dan menurut riset Bapak sendiri gitu, bagaimana orang Lembar itu mempertahankan budayanya sendiri seiring dengan budaya luar yang terus terang masuk gitu. Karena kan dekat dengan pelabuhan. Gitu aja Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatunisa, biasa disapa Ratu, dari kelas KPIB. Jadi saya ingin bertanya kepada presenter 3, di mana tadi Bapak memaparkan bahwasanya Islam itu mengalami perpecahan organisasi seperti NU, NW, dan Muhammadiyah dan juga lain sebagainya. Nah, apakah pada awalnya itu agama Islam ini tidak berorganisasi atau bagaimana? Atau memang utuh atau seperti apa?
Itu aja, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Harawati dari kelas KPIA. Izin bertanya kepada pemateri kelima. Tadi dikatakan di slide yang background bahwa generasi milenial itu lebih cepat terpengaruh dengan paham radikal ya Bapak ya. Nah, di sini mau bertanya, apa faktor yang menyebabkan generasi milenial itu lebih cepat terpengaruh akan paham radikal itu, atau dan yang kedua itu apakah hanya generasi milenial aja atau bahkan generasi Z seperti kita ini cepat terpengaruh akan paham radikal tersebut? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mahardika dari kelas KPIB. Jadi saya ingin bertanya kepada presenter 6. Jadi langsung saja pertanyaan saya, bagaimana sih moderasi beragama dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang? Misalnya kayak mengucapkan hari Natal, masuk gereja, karena yang demikian itu banyak ditentang oleh sebagian pemuka agama lainnya. Dan apakah ada batasan-batasan dalam aktivitas moderasi beragama ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kasih buat teman-teman peserta. Ada 6 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk Bapak Agus, ya, dan perang ketupat tidak ada yang bertanya. Baik, kita akan mulai dari Bapak Anto berurutan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan Pak Anto. Okay, thank you for the question. That's a good question, I think, but it's not good enough, ya. Nggak cukup baik juga, but it's very simple, ya. What is the correlation between philosophy and then religious moderation? Kalau pakai bahasa yang sederhana, gimana sih hubungannya mereka sedang baik-baik saja? Nah, gitu. Kalau jawaban sederhana nih ya. Tetapi gini, bahwa filsafat itu mengajak kepada ruang yang lebih radikal. Radikal it's mean mendalam dan mengakar gitu ya. Kita tidak boleh melihat sesuatu itu from the surface structure, dari luar saja, tetapi filsafat itu mengajak tersesat menuju kebenaran. Nah, maka moderasi beragama itu adalah di satu sisi yang saya katakan di awal bahwa kita sedang menuju ketersesatan, menuju kebenaran untuk bersikap toleran. Kan tadi ada 3, kalau nggak salah ada 4 aspek yang menjadi dasar kalau Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 4 atau kalau nggak salah sekitar 3 yang menjadi indikator dari moderasi beragama. Pertama, cinta terhadap negara gitu ya. Terus yang kedua itu nir kekerasan atau anti violence gitu ya, anti kekerasan. And the third one is mencintai tentang kebudayaan lokal. Maka gimana cara kerja filsafat itu adalah mengakar dan mencari problem, bagaimana tidak hanya berkaitan dengan it's mean simbolik aja. Maka dari itu saya katakan di awal bahwa moderasi beragama tidak boleh hanya sekedar simbolik, tetapi bagaimana mempraksiskan dalam ruang publik kita dan bagaimana mempraktikkan di dalam diri kita. Maka dua-duanya sedang baik-baik saja karena mengajak menuju ketersesatan
dan menajak menuju kebenaran. Semakin saya mencari, semakin saya bodoh ternyata. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan yang cukup berat, namun mudah dijawab. Satu, bagaimana tanggapan saya kaitannya dengan tanya jawab di TikTok, itu ya. Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan budaya. Saya jawab pertama, ada namanya dikotomi tindakan. Yang bisa saya kendalikan itu adalah pikiran saya dan tindakan saya. Nah, tindakan saya ini kan tidak bisa. Saya tidak akses TikTok, saya hanya akses YouTube, Instagram, Facebook. Kalaupun ada perdebatan begitu, misal saya download TikTok tuh, yang saya akan cari itu karena saya tahu mekanisme algoritma media sosial itu apa yang kita sering ikuti, like, comment, share itu akan selalu muncul ke kita. Debat itu. Tapi kalau saya nanti yang saya bisa kendalikan, saya akan cari bagaimana cara wisuda cepat win. Ya gitu kan? Bagaimana cara manajemen referensi? Bagaimana cara lulus dalam semester 3,5. Itu yang nanti saya like sehingga pagi harinya langsung di beranda saya itu di TikTok misalkan itu akan muncul itu. Tapi kalau yang kita konsumsi di TikTok itu hal-hal yang aneh-aneh karena dia tumpah ruah ini. Kalau dulu generasi kami ini ya maka kami yang nyari ilmunya. Berugak berbulan-bulan jalan. Kalau kalian ini enggak diam-diam di rumah, tsunami informasi. Jadi enggak jelas itu. Nah, tindakan saya satu, saya enggak main TikTok dan saya memilih untuk tidak menanggapi hal-hal yang begitu. Cukup apa yang bisa saya lakukan saja itu yang saya lakukan. Apa yang saya bisa pikirkan, itu yang saya pikirkan. Kalau ada tugas dari dosen ya itu kita selesaikan. Itu anunya. Kalau yang itu ya sudah sekarang yang aneh-aneh juga banyak itu. Yang aneh-aneh banyak. Bahkan yang tatu-tatuan itu lebih bijak daripada orang-orang kampus. Karena orang-orang kampus sudah masuk ke politik tuh jadi belakang-belakangnya Mulyono apa itu. Itu ya. Jadi ilmu itu sekarang kayak tsunami deh, ya. Kamu mau belajar apapun itu bisa. Apa yang dipelajari mahasiswa di Amerika itu bisa kita pelajari di sini. Jadi dunia sekarang ini dunia global tuh. Dan ruang privat kalian itu sekarang terbuka semua. Nah, yang mesti kita tahu itu ada mekanisme algoritma. Tergantung kita ini, Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Kalau kita nge-like yang aneh-aneh, maka aneh-aneh juga timbul kan. Iya kan? Terus yang kedua, bagaimana cara mempertahankan budaya? Kalau di Lembar itu, kami pendatang, tidak tahu budaya apa yang mau kita pertahankan. Bahkan Sasak sendiri, sini Sasak ya, Sasak sendiri itu digambarkan Sasak yang ideal itu ada di Bayan, ya, yang tradisional. Kalau Sasak model Side ini kan sudah kayak orang Turki, iya kan? Nggak pakai kebaya. Coba Sasak, klik di YouTube Sasak tahun 1888, misalnya itu nggak pakai baju itu Sasak, itu Sasak. Iya kan? Nah, daerah terbuka di situ yang kami pertahankan itu yang empat moderasi beragama itu kan. Anti kekerasan, komitmen kebangsaan. Kalau ada upacara kami upacara kan. Kalau
Di situ ada ritual-ritualnya karena ada di bukit orang Buddha, di bawah Islam simple namanya karena dia pelabuhan, Dek. Pelabuhan Islam simple, Islam orang-orang pesisir itu. Lalu di atas ada kemali-kemali yang ada ritual-ritualnya kalau mau buang mau manen, mau apa itu. Dan itu orang-orang Buddha. Anda tahu kalau Islam masuk di situ nanti wah ini bid'ah nih, apa nih kan. Hilang dia jadi illegal logging. Anda tahu tuh. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya. Kemudian kita akan lanjut kepada Bapak Ahmad Asyari, Bapak Dr. Ahmad Asyari untuk pertanyaan tentang generasi milenial tadi, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Terutama atas yang pertanyaan tadi ya. Di sini generation is the main target. Artinya generasi milenial menjadi target utama dalam merekrut radikalisme. Siapa generasi milenial itu? Ya seumuran kita. Tapi ini penelitian di tahun 2018-an ya. Sebenarnya bukan hanya generasi milenial, generasi Z. Kalau mengikuti pendapatnya BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, itu generasi milenial dan generasi Z itu masuk pusaran yang kemudian mudah terpengaruh ya untuk dijadikan apa istilahnya orang yang dipengaruhi ya menjadi target bahasanya tadi ya, menjadi target yang dipengaruhi sehingga ia mau masuk kepada berpikir radikal. Kenapa bisa jadi begitu? Faktor apa saja? Ya, karena dari segi usia masih mudah terpengaruh. Ya, faktornya salah satunya wawasan mengenai kebangsaan, wawasan keagamaan itu masih labil. Ini ada kaitannya juga dengan psikologinya ya, psikologinya di usia-usia tersebut masih labil, maka mudah terpengaruh. Nah, di hasil survei pun menyatakan generasi Z maupun generasi milenial itu paling tinggi pengaruhnya, lebih dari 50% dibanding generasi boom apa istilah yang sudah tua ya, baby boomer dan seterusnya. Sehingga itu jadi ya ketika menjadi target alasannya karena mudah terpengaruh tadi. Faktor apa? Ya salah satunya tadi kurangnya wawasan, kemudian wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan ya. Maka disinilah kemudian Kementerian Agama, melalui Kementerian Agama, pemerintah mengusung melalui Kementerian Agama, melalui ini, RPJM ya, 2019 sampai kemudian 2024. Lalu sekarang pun masih diterapkan tentang program moderasi beragama. Hanya saja bisa jadi namanya berubah menjadi badan ya. Kalau dulu apa istilahnya, agent mungkin ya, itu bisa diikuti perkembangannya ya. Jadi fokus lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa kira ketika sudah menjadi target, maka anggapannya hasil penelitian itu memang mudah terpengaruh karena kondisi psikologisnya. Itu saja ya. Selanjutnya. Bismillah. Jadi pertanyaan semuanya bagus-bagus ya. Tapi sebelum saya kembali ke pertanyaan, saya akan melanjutkan sedikit wajangan dari Pak Agus ya, terkait dengan apa namanya ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana. Oke, jadi ada suatu kisah lah, satu kisah yang menceritakan lah ini. Jadi ada satu tokoh lah yang bernama Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, tapi bukan Muhyiddin saya ya. Tapi Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Jadi Al-Arabi ini ya bisa dikatakan sebagai ahli filsafat dalam dunia Islam, juga bisa dikatakan sebagai ahli sufistik lah dalam dunia Islam. Jadi kisahnya itu Ibnu Al-Arabi itu inspirasinya dalam menulis. Jadi ya kita sebagai seorang akademisi lah, entah itu dosen, entah itu mahasiswa, itu yang namanya menulis itu wajib ya. Terlebih lagi kalau dosen, bahkan dosen itu
sebenarnya setiap bulan harus ada tulisan sebenarnya. Oke. Tapi jadi kisahnya seperti ini. Oke. Jadi Ibnu Al-Arabi itu ya besar di Andalusia lah. Oke. Jadi pas di Andalusia itu dia menerima suatu suatu ilham lah yang memerintahkan dia itu untuk pergi melakukan perjalanan ke timur. Oke, jadi Ibnu Al-Arabi itu ya tinggalnya di barat dan diperintahkan untuk pergi melakukan perjalanan ke timur. Oke, jadi ke timur itu ya timur tengah lah, Mekah lah. Oke, jadi setelah dia melakukan perjalanan dan dia sampai di kota Mekah, dan di sana itu setelah dia sampai di kota Mekah itu ya dia menulis satu kitab, itu yang kitabnya berjudul Futuhat Al-Makkiyah itu ditulis oleh Ibnu Al-Arabi. Tapi yang menariknya di sini itu ada sosok perempuan di sana. Oke, jadi di kota Mekah itu Ibnu Al-Arabi itu bertemu dengan sosok perempuan dan tidak hanya bertemu saja, tapi dia langsung jatuh cinta. Oke, jadi ini motivasi untuk teman-teman yang laki-laki ini ya. Jadi kalau pacaran tuh yang bermanfaat lah, tidak hanya sekedar untuk galau atau apalah. Oke. Jadi motivasinya di sini itu Ibnu Al-Arabi itu setelah bertemu dengan perempuan, dia dijadikan sebagai inspirasi dalam menulis. Jadi setelah dia menyelesaikan kitab yang pertama tadi itu Futuhat Al-Makkiyah itu, Ibnu Al-Arabi itu kembali menulis buku atau kitab lah, tapi saya lupa kitab itu judulnya apa. Jadi tapi yang ditulis kedua itu ya yang berbau-bau sastra lah, yang menggambarkan sosok perempuan yang diidam-idamkan. Oke, jadi ya sebenarnya seorang mahasiswa itu harus seperti itulah, harus tetap menulis, harus selain menulis juga harus membaca lah. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama itu dianggap informasi tambahan lah. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kenapa Islam itu ya sekarang itu banyak mazhab-mazhabnya lah. Jadi mungkin kalau Islam itu tidak terpecah belah, mungkin kajian Islam itu tidak akan berkembang sampai hari ini, atau studi Islam itu tidak akan maju seperti sekarang ini. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan apakah awalnya atau pertamanya itu Islam itu begini atau seperti apa? Oke, jadi Islam itu ya muncul perpecahan di dunia Islam itu ya bisa dikatakan sebagai sejak wafatnya Nabi. Oke, jadi sejak wafatnya Nabi itu kan yang dibicarakan itu kita tidak harus bagaimana atau tidak kapan Nabi itu akan dimakamkan, tetapi yang menjadi permasalahan di sana itu siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan selanjutnya, apakah saya ataukah dia ataukah kamu, seperti itu. Jadi ya pada awalnya itu ya Islam itu turun di Arab dan kitab suci Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab, ya kita tahu lah. Jadi kalau kita katakan Islam itu awalnya itu seperti apa, ya kita bisa mengatakan atau mengasumsikan bahwa Islam yang pertama turun itu ya Islam yang satu itu, yang tunggal, ya tidak yang belum mengalami proses perpecahan lah. Baru kan setelah wafatnya Nabi kemudian adalah perdebatan yang siapa yang pantas melanjutkan estafet kepemimpinan dari Nabi itu sendiri, dan kemudian juga berlanjut yang memunculkan mazhab-mazhab, yang memunculkan sekte-sekte lah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa di sini ya semangatlah dalam menuntut ilmu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Selanjutnya Mr. Arfan. Terus ini, baiklah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi namanya adik yang bertanya? Mahardika ya? Yusril Imam Mahdi. Luar biasa. Udah turun di dakwah sekarang Imam Mahdi ya. Alhamdulillah. Tapi untung masih masih nakiroh. Bukan pakai Al-Imam Al-Mahdi ya, masih nakiroh. Berarti masih perlu dicari yang ya, yang marifahnya. Al-Imam Al-Mahdi, kita tunggu. Oke, pertama saya ingin mengatakan luar biasa ya ternyata ya anak KPI ya. Kalau saya dari pengalaman saya di prodi-prodi yang lain
Ini mohon maaf, ini semester berapa sih adik-adik ini? Semester 1 aja udah kayak gini kritisnya ya, enggak tahu apalagi besok kalau udah semester 9, 11 ya. Mudah-mudahan tidak. Ya biasanya gitu kan. Kalau terlalu kritis dari awal-awal nanti terlena, nanti pengen mencapai makom Sidratul Muntaha barangkali ya. Oke, pertama saya apresiasi adik-adik luar biasa ya. Baru semester 1 tapi udah menunjukkan hampir menyaingi kecerdasan AI begitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan bukan membuka AI tadi ya untuk bertanya ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan saudara Ahwanul Karim Yusril tadi ya. Yusril Mahdi ya. Oke. Luar biasa pertanyaannya ya. Ada 2 kalau saya bisa simpulkan. Pertama kaitannya dengan bagaimana kita bersikap dalam bermoderasi agama itu atau dalam moderasi agama itu. Kemudian kaitannya dengan kalau tidak salah ucapan selamat Natal juga tadi ya. Oke, pertama saya ingin awali dari yang menanggapi yang pertama ya. Koreksi saya kalau saya salah dan boleh tidak percaya juga dengan pendapat saya ya. Pertama kaitannya dengan bagaimana cara sikap kita dalam dalam moderasi beragama ya. Oke, pertama saya ingin kutip salah satu ayat Al-Quran ya, yang seringkali juga dijadikan sebagai dasar normatif ya, dalil begitu, bahwasanya Islam itu atau Allah itu sangat menginginkan umat Islam ini menjadi umat yang moderat. Itu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan engkau umat yang wasaton katanya, umat yang moderat. Kalau dalam bahasa Inggris saya mungkin senang mengartikannya, menerjemahkannya the moderate mankind ya, atau the moderate humanity ya. Umatan wasaton itu. Dan barangkali mungkin hanya ayat kitab Al-Quran yang menyatakan seperti itu ya. Barangkali. Ini nanti mungkin bisa ditanya atau bisa ditanya Google apakah kitab-kitab selain itu ada yang berbicara konsep seperti itu gitu. Dalam Al-Quran banyak sekali berbicara tentang konsep nilai filosofis. Banyak dibahas begitu ya. Itu tema besar itu tema besarnya ya. Dan ada lagi rincian-rincian konsep tawasud, konsep ta'adul, konsep keadilan, konsep dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik mungkin sempat pernah mendengar atau mengikuti acara penguatan moderasi beragama yang disampaikan langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama LHS, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, bahwasanya kita dalam bermoderasi agama ini kita harus kuat dulu ya secara internal, secara internum. Kita harus kuat pondasinya. Seperti yang dikatakan oleh Abang Ishak tadi ya, harus radikal mengakar kuat dulu keyakinan kita sehingga tidak terpengaruh oleh ombang-ambing, deburan ombak, angin pusut, puting beliung, tornado begitu. Kita tetap kokoh mengakar kuat. Kemudian tatkala berurusan dengan eksternum, saat tampil di publik, kita harus bisa beradaptasi menyesuaikan. Jangan kemudian kita memaksakan keyakinan kita kemudian langsung memvonis menghakimi pengadut-pengadut lain gitu. Sehingga ada konsep lakum dinukum waliyadin begitu kan. Ini kan sebenarnya bagaimana cara kita bersikap saja ya. Dan terbukti ya sebenarnya konsep moderasi beragama ini ya sangat berhasil sebenarnya di Indonesia ya. Nah, kemudian yang satu itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di rumah kita bersama, rumah moderasi beragama. Nah, kaitannya dengan tadi yang ucapan selamat Natal itu ya, memang itu selalu menjadi permasalahan yang terus ulang kali telah kau katakan. Ada nyanyiannya juga ya. Ulang kali telah ku katakan. Dan seterusnya. Nah, kalau saya ya hal ini memang akan selalu menjadi kontroversial dan itu memang ada hikmahnya ya, kontroversi seperti itu ya. Dan ini sebenarnya kembali kepada rasa kita masing-masing nanti ya.
Tapi kalau saya sebenarnya ya pengen cari aman ya. Karena saya juga nggak pengen yang berbuat sesuatu yang kontroversial ya. Lagian saya juga sih sampai saat ini ya belum ada juga ya kalau saya misalkan saya ya ingin mengucapkan selamat Natal, saya mengucapkan selamat Natal kepada siapa begitu. Karena kebetulan sampai sejauh ini saya belum ada kawan dengan yang Kristen begitu ya. Dan saya juga tidak ada pacar dengan orang Kristen juga. Jadi saya sampai sejauh ini masih aman. Tapi saya nggak tahu ini kalau Pak Apipudin ya yang bersahabat dekat dengan Bapak Pendeta ya. Jadi mungkin orang-orang beda sikap, beda pandangan ya. Dan itu hal yang wajar begitu ya. Karena mereka kadang-kadang juga ada dalilnya. Mereka mengucapkan ini dalam artian tidak meniatkan, tidak meyakini bahwa yang dikatakan itu tidak seperti itu gitu. Dan bagi yang menganut itu haram, ada juga yang menyandarkan oh itu sesuai dengan maklumat dari MUI dan lain sebagainya begitu. Tapi yang tidak pernah luput yang saya lihat ya, kalau orang itu jadi pejabat, apalagi pejabat publik, presiden dan lain sebagainya, pasti akan mengucapkan selamat Natal bagi umat-umat beragama yang lain ya. Karena memang dia sudah dikontrak sebagai pemimpin semua umat begitu ya. Jadi kan semua jabatan atau semua kedudukan kan ada tanggung jawabannya begitu ya, dan ada resiko yang harus diambil begitu. Untuk lebih jauh nanti kapan-kapan nanti main ke RMB ya, nanti sambil kita ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Di Research Center the second floor, lantai 2. Rumah kita lantai 2, rumah moderasi beragama lantai 2. Pokoknya asik dah di sana. Insya Allah banyak inspirasi terlahir dari sana. Oke, demikian ya Dinda Yusril Mahdi. Ya. Untuk Mahardika. Oke, Yusril Merdeka ya, Yusril Mahardika. Ya karena Mahardika itu kalau disingkat, di short jadi merdeka ya. Oke. Ya. Kalau dari bahasa Sanskerta ya jadi merdeka. Kalau bahasa Arabnya ya ada maharnya katanya. Oke, demikian yang kembalikan ke moderator dan kepada Mbak MC Mrs. Dina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua presenter, penyaji sudah menyampaikan materinya dan tadi ada tanya jawab. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Saya kira sudah selesai acara kita ya. Untuk selanjutnya sambil menunggu penutupan acara ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para speaker tidak meninggalkan tempat tapi boleh ngelokok dulu di luar. Sambil kita nunggu teman di sebelah ya, Febi sama Syariah selesai dulu karena mereka sedang materi. Mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi akan selesai. Setelah itu kita penutupan. Untuk adik-adik peserta, silahkan apa yang ada dimakan dulu. Tapi sudah habis ya. Untuk yang bertanya tadi ya, berapa? 6 orang berpres. Pak Ketua, kita kasih sekarang itu yang bertanya tadi. Ya, mana yang bertanya? Ada apresiasi untuk yang bertanya. Kalau ini 2 kali dia bertanya. Kalau dapat 2 kali itu nanti nggak moderat, ekstrim jadinya. Anu dulu ya. Ngopi-ngopi ngerokok dulu ya. Siap. Makasih banyak. Ya, yang belum dapat gift dari kita ya. Gift lah bahasanya, bukan gift tag tuh. Itu nanti ambil di luar sambil absen. Udah absen semuanya? Oke, kalau sudah, Pak Ci, dieksekusi dulu.
Jangan jauh-jauh dari ruangan ini ya. Kita menunggu syariah selesai. Karena syariah belakangan dia mulai. Boleh sholat, tapi jangan jauh-jauh dari ruangan ini. Boleh. Silakan nanti sekitar setengah jam lagi kita akan penutupan di sini. Ya. Nanti kalian menerima berkahnya kemudian. Ya. Gitu ya. Gitu adik-adik ya. Oke ya. Sepakatnya ini. Sepakat. Oh ya dong, kalau dikasih sekarang hilang kalian, saya tahu. Enggak akan dikasih sebelum kalian di sini kembali di jam berikutnya. Ya. Oke ya. Kira-kira kalau kita ulangi lagi kegiatan seperti ini tahun depan gimana? Bagus ya, senang ya? Sebenarnya kita mau laksanakan di audit, cuma tidak ada ruang kosong. UIN ini setelah unggul itu, setelah unggul itu hampir setiap ruangan itu terpakai untuk aktivitas ilmiah. Nah, maka susah kita cari ruangan. Luar biasa makanya ini. Jadi, dan kalian perlu bersyukur kalian sudah di kampus yang unggul, satu-satunya yang unggul di NTB. Kita melampaui tetangga kita. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus bersyukur. Jadi akan ada banyak kegiatan-kegiatan serupa yang akan kita laksanakan nanti. Kalau kalian misalnya ingin berdiskusi tentang apa saja, konteksnya moderasi beragama, datanglah ke Research Center lantai 2. Di situ ada rumah. Satu-satunya rumah dalam kampus. Namanya Rumah Moderasi Beragama UIN Mataram. Datang nanti situ di lantai 2. Ada yang pernah ke Research Center pasti. Oh, di ruangan saya. Oh, ya oke. Di situ ruangan, bukan ruangan saya, ruangan rumah moderasi. Ya, tidak seperti rumah kan? Gitu bedanya rumah dalam kampus dengan rumah di luar kampus. Oke, kalian bisa sholat dulu, bisa istirahat. Yang cowok-cowok kalau mau mendampingi saya ngasep boleh di luar, ayo. Oke ya, terima kasih. Nanti setengah jam lagi sambil menunggu syariah selesai kita kembali lagi untuk penutupan. Mbak Dina sibuk?